Beat Karbu yang sudah naik spek 130 cc tetapi sekarang tenaganya jadi sedikit ngempos. Wajar saja usia bore up-nya sudah memasuki umur 2 tahun. Saya yang dulu bikin mesin 130 flap standar ini. Ya sudah teman-teman, kita langsung saja bongkar, kita lepaskan rangkanya dari mesinnya, kita cek di bagian permesinannya apa saja kira-kira yang rungkatnya ini. Langsung kita lepaskan si cover engine-nya ini teman-teman. Kita lepaskan tutup head-nya ini. Nah, kalau ini motornya rajin ganti oli, beda. Dan selalu menggunakan oli yang original, beda soalnya bersihnya kayak gini guys. Oke teman-teman, kita lepaskan saja headnya, kita cabut saja. Murnya sudah dibuka ya, mur tusuk satenya. Kita lihat ruang bakarnya, ternyata pembakarannya sempurna, fokus di tengah. Nah, terlihat ujung businya berwarna merah bata ya teman-teman. Kondisi noken as aman-aman saja, tidak ada yang kemakan ya. Tapi dulu ini ditambah daging guys, menggunakan kawat Laschin 3. Ini udah kondisi 2 tahun, aman-aman saja. Berarti kawat Laschin 3 itu sangat keras. Setelah dibuka klep innya ternyata ada yang mengganjal. Gak tahu apa ini guys. Yang mengganjalnya pantas saja motor ini terasa ngempos. Jadi bocor kompresi kalau ada yang mengganjal di bagian klep innya seperti ini teman-teman. Oke lah kalau begitu teman-teman, kita lanjut pembersihan terhadap ruang bakarnya ini dan kita langsung sekir bagian klep innya. Pemilik motor pun menyuruh saya mengganti payung klepnya saja. Ownernya bawa sendiri payung klepnya guys, original. Wajib ori ya kalau memakai per klep yang keras. Langsung kita sekir untuk klep yang bagian innya, memakai bor saja biar lebih cepat. Beres di sekir, kita cek langsung hasilnya. Masukkan bensin ke lubang intake, ternyata hasilnya aman-aman saja. Berhasil, tidak ada kebocoran. Kalau memasang per klep yang keras itu kita gunakan tracker seperti ini biar mudah ya teman-teman. Kalau cara manual itu gak bisa, kerasnya minta ampun. Beralih kita ke penyakiran di bagian klep ek-nya sampai halus saja. Beres penyakiran bagian ek, kita cek menggunakan bensin juga, ternyata aman-aman saja. Langsung kita pasangkan rakit kembali isi head motor Honda Beat ini. Noken as kita pasangkan pelatuk bagian in, jangan sampai terbalik, ada tandanya ya. Untuk pemasangan kuku klep bagian ek sama seperti tadi, menggunakan tracker ya besti. Terakhir ada baut 10 ya teman-teman, kita pasangkan di sini. Penahan bearing noken asnya kita kencangkan langsung menggunakan kunci T10 ya teman-teman. Mari kita pasangkan lagi ke mesinnya. Head yang sudah dibersihkan ini guys, kita pasangkan plat besi dan mur 12, mur tusuk satenya. Lalu kita kencangkan secara menyilang ya. Untuk pengencangan mur tusuk satenya ini, hati-hati jangan sampai selek. Pasangkan baut yang panjang di pinggir ini, baut 10, langsung dikencangkan saja. Tonjokan ketang kita lepaskan saja, kita ganti dengan yang manual yang memakai baut ya. Nah, tonjokan ketangnya yang seperti ini rekomendasi banget deh yang suka memakai per klep yang kerasnya minta ampun. Jadi lebih awet dan aman memakai tonjokan ketang yang seperti ini. Lalu kita pasangkan gigi sintriknya ini, dipaskan saja untuk titik topnya ya. Garis yang ada di bagian sintrik sejajar dengan garis blockheadnya guys. Pasangkan langsung baut 8 ini, 2 ya, baut gigi sintrik. Langsung kita kencangkan tonjokan ketangnya sampai rantai ketangnya itu bisa kencang ya. Lalu kencangkan mur 14-nya ini. Terus kita kencangkan saja baut sintriknya ini yang baut 8 ya, sambil dipegang magnetnya supaya diam. Terakhir ada hal penting juga tentang setel klepnya. Yang in saya kasih di 0,10 ya. Kalau yang X saya kasih di 0,15 saja. Nah, ini posisi top sintriknya ya teman-teman. Sorry, tidak terlalu terlihat lagi mendung cuacanya. Posisi top magnet di samping huruf T ada garis harus lurus ya, dicowakan yang itu tuh tadi. Nah, di sini nih. Oke teman-teman, kita hidupkan motornya. Ternyata sudah bisa hidup ya. Suaranya gahar sekali teman-teman. Tapi bobokannya adem kok, tidak yang ngejoak guys. Oke teman-temanku sekalian, pekerjaan pun sudah beres ya. Dan untuk totalan habis sekitar 600 ribuan. Hanya jasa kerjanya saja teman-teman. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di share biar bermanfaat bagi orang lain. Ada 3 faktor yang bisa menyebabkan oli motor tidak naik ke headnya. Kalau naiknya kecil seperti ini menyebabkan motormu cepat panas. Ternyata di sini penyebabnya banyak sampah yang menumpuk di bagian filter olinya ini. Bekas apa ini ya? Bekas perganjalan bagian tutup pembuangan olinya ini teman-teman. Jadi menyumbat ke bagian filter olinya. Kita bersihkan saja keseluruhannya. Sekalian pemilik motor ini menyuruh saya mengganti kampas gandanya. Pemilik motornya membawa kampas gandanya sendiri teman-teman.
teman-teman. Tetapi kampas gandanya saya cek ternyata baik-baik saja. Hanya saja di bagian mangkok kampas gandanya sudah kemakan besti. Dan kita akan melakukan pengelasan 3 titik saja dikarenakan mangkok kampas gandanya longgar. Coba dengarkan. Dan kita akan mengakali mangkok kampas ganda yang sudah kemakan ini. Nah, ini mangkok kampas ganda sudah saya las 3 titik. Lalu kita akan mengakalinya seperti ini saja. Kita gerinda ya semuanya seratanya dengan menggunakan gerinda batu seperti ini ya guys. Kurang lebih hasil penggerindaannya seperti ini, rata dijamin, jengat-jengat. Lanjut kita penyetingan di bagian kampas gandanya. Teruntuk karet dampernya di sini diganti baru ya. Dan kampas ganda kita ganjal menggunakan kaleng nomor plat cukup 2 lapis saja. Fungsinya buat apa? Biar nanti kampas gandanya supaya lebih tinggi ya teman-teman. Jadi bisa meningkatkan tenaga di jalan nanjak kalau diganjal seperti ini ya teman-teman. Langkah berikutnya tinggal pemasangan per kampas gandanya menggunakan tang snap ring seperti ini. Mudah ya. Kalau kurang masuk digedor menggunakan kunci T saja. Hasilnya seperti ini, kampas ganda sudah lebih dekat ke mangkok kampas gandanya. Tinggal kita pemasangan penutup per kampas gandanya. Ada ring yang cekung kita pasangkan lalu penutupnya ini. Setelah itu tinggal pemasangan klipnya saja. Ketiganya kita pasangkan ya seperti ini. Cara pemasangan klipnya untuk ketiganya sama ya. Cara pemasangan klipnya seperti ini, diurut satu persatu ya besti. Kita rakit kembali ke motornya sekarang. Pasangkan filter oli di bawah ya. Dan ada ring yang besar satu di as kupling, ada ring satu di bagian rumah kupling ya teman-teman. Pasangkan kampas kupling semuanya, ada bos-bosan di belakangnya. Setelah itu tarik gigi belimbing 2 gigi saja lalu tahan. Beres ditahan, kita satukan ke gigi kupling yang bagian belakang supaya tidak bergeser. Masukkan ke mesinnya secara bersamaan saja. Tinggal didorong saja sambil diputar-putar supaya gigi di bagian as kupling itu pas terhadap lawan kaki 6 dan kaki 6-nya ada ring satu pasangkan, lalu ada mur mahkota kita pasangkan juga. Lakukan pengencangan menggunakan kunci mahkota, jangan sampai dipukul ya teman-teman. Di bagian kruk as kan ini ada lubang, saya tunjuk nih ada yang 2, harus sejajar dengan coakan yang itu ya, yang saya tunjuk tadi. Bebas mau ke coakan yang mana saja teman-teman. Nah, seperti itu ya cara titik top olinya. Ada ring pengunci lalu ada ring yang cekung ya, ada huruf merek out itu menghadap ke luar ya. Ring yang cekungnya itu yang ada huruf outnya. Lalu kita kuncikan lagi saja untuk ring penguncinya ini guys. Berikutnya teman-teman tinggal pemasangan penutup filter oli ini. Hati-hati harus memakai packing ya, jangan sampai tidak memakai packing, bisa menyebabkan stang seher cepat rusak, piston cepat baret. Dikencangkan saja baut 8-nya tadi ya, ada 3 bearing stud kupling kita pasangkan juga. Setelah itu packing kita ganti baru ya, pasangkan saja di bloknya seperti ini, gak usah dikasih lem. Stud kupling kita kasih grease supaya nempel saja. Ada per 1 kita pasangkan juga, dikasih grease saja di bagian sininya juga, di bagian pernya biar tidak jatuh saat pemasangannya seperti ini guys. Titik ini ya, ada titik ini, sorry di kamera tidak kelihatan, harus sejajar dengan garis yang ada di bagian as operan giginya, itu topnya ya. Lalu pasangkan benda ini buat penekan koplingnya yang ada yang nonjolnya itu menghadap ke dalam ya. Lalu pasangkan setelah ini blok kuplingnya saja, dipas-paskan saja sampai PNP ya teman-teman seperti ini. Lanjut pasangkan bautnya satu persatu. Berikutnya tinggal kita setel bagian setelan koplingnya, putar ke sebelah kiri sampai mentok, lalu majukan mur 14-nya, lalu kencangkan ya, lalu putar sedikit obengnya ke depan sedikit saja, jangan banyak-banyak. Oke teman-teman, kita tes ya, kita tutup lubang tutup klepnya ini, kita geber-geber gasnya, aman sentosa tentunya geng. Jadi si abang ini menghabiskan uang sekitar 40.000 teman-teman. Pekerjaan pun sudah beres ya, semoga bermanfaat buat kalian semua.